Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Mohon izin perkenalkan, saya Catur Wahyu Priyanto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saya pengampu di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Wahid Hasyim, Semarang. Saya sebagai dosen tetap, saya mengampu dua mata kuliah. Yang pertama itu mata kuliah pencak silat, yang kedua adalah mata kuliah strategi pembelajaran penjas. Identitas mata kuliah atau nama mata kuliah pencak silat, kode mata kuliah MPS 432, termasuk mata kuliah wajib program studi. Deskripsi mata kuliah: mengkaji keterampilan sikap dan nilai serta mempraktikannya. Olahraga pencak silat diharapkan mahasiswa mampu mempraktikkan dan memahami materi sejarah dan perkembangan pencak silat, hakikat pencak silat, sikap dasar pencak silat, arah dan pola langkah, kuda-kuda dalam pencak silat, serangan tangan, serangan kaki, tangkisan, elakan, hindaran, dan peraturan pertandingan laga dan seni. Capaian pembelajaran lulusan terkait dengan sikap, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Pengetahuan: memahami konsep gerak dasar olahraga sebagai penunjang pembelajaran. Keterampilan umum: mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keterampilan khusus: menguasai berbagai keterampilan cabang olahraga sebagai penunjang pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK: mahasiswa mampu menginternalisasi semangat kemandirian, percaya diri, nilai-nilai konservasi dalam pencak silat. Referensi atau sumber belajar: karangan Erwin Setio Kriswanto, pencak silat; Johansa Lubis, pencak silat; Sucipto, pencak silat. CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Komponen penilaian atau bobot penilaian: kehadiran 10%, partisipasi 10%, tugas 15%, UTS 25%, dan UAS teori dan praktik 40%. Kemampuan akhir yang diharapkan: yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang sejarah dan perkembangan pencak silat. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami hakikat pencak silat. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan sikap dasar dalam pencak silat, termasuk sikap hormat, sikap berdiri, sikap kuda-kuda, sikap duduk, dan sikap pasang. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan teknik dasar arah dan pola langkah dalam pencak silat, meliputi arah langkah, pola langkah, dan macam-macam langkah. Yang kelima, mahasiswa mampu mempraktikkan teknik dasar serangan tangan dalam pencak silat, baik itu pukulan, bandul, tebasan, tebangan, totokan, colok, sikuan, tebak, dorongan, dobrak, tamparan, kepret, dan lain-lain. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan teknik dasar belaan dalam pencak silat, meliputi tangkisan,
elakan, hindaran. Berikut saya tampilkan video pembelajaran pencak silat di aula FKIP Unhas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aksesoris bisa dilepas dulu. Sudah? Oke, duduk sila. Kita awali dengan doa. Doa mulai. Cukup. Hari ini kita akan pendalaman terkait dengan sikap dasar. Jadi kalau memungkinkan nanti kita semuanya. Jadi sikap dasar terkait dengan sikap hormat, sikap berdiri, kuda-kuda, duduk dan sikap pasang. Oke. Sebelum ke sana kita presensi dulu. Bima ada? Tidak ada ya? Rehan? Ada. Oke. Duduk, kita masuk di duduk. Yang di pencak silat yang akan diberikan cuma 6. 6 saja di sikap duduk. Karena kita sudah posisi duduk. Jadi digunakan untuk kalau Pak Catur di pencak silat lebih cenderung kita duduk biar sama, nggak ada sing luwih dhuwur, nggak ada yang lebih rendah. Oke, duduk. Yang pertama duduk sila. Oke, yang kanan depan, kanannya depan. Jadi posisinya kanan depan. Dah, oke. Tangan di samping kanan G. Siku, lutut. Oke, belakang diluruskan, tegak. Nah, ini yang biasa digunakan untuk mengawali kegiatan atau berdoa. Oke. Nah, setelah itu dari ini duduk apa namanya? Sila. Terus habis itu naik jadi terap sila, lakukan. Sama posisi tangan di kanan kiri. Belakang luruskan. Tegakkan. Dah. 2 ya. 3. Yang ke sini. Dempok pas sembok. Dempok pas sembok. Ngada-ngada. Jadi posisi sini tangannya, nah biasanya tinggal ngerumpi, dipakai buat ngerumpi para mbok D gitu biasanya. Oke, namanya sembok. Dah, 3, 4, simpuh, sama. Dah, simpuh, belakang luruskan. Tangannya di samping di atas lutut. Dah. Namanya simpuh. Oke, semuanya jatuhkan ke kiri. Jatuhkan ke kiri. Namanya dempok. Oke, namanya dari simpuh. Jatuhkan kanan boleh, jatuhkan kiri boleh. Jatuhkan. Namanya dempok. Oke. Yang 1, 2, 3. Sila, terap sila, sempok, simpuh, dempok. Yang terakhir duduk. Jadi duduk di silat yang ini. Belakang luruskan. Ya, namanya duduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kembali ke sila. Dah. Jadi ada 6 untuk sikap duduk. Ada yang tanyakan dulu? Ada? Oke, kalau nggak ada silakan berdiri. Oke. Dah.
Yang berikutnya, oke, sikap tegak. Sikap tegak di pencak silat ada berapa? Berapa? Oke, 4. Yang pertama, kakinya rapat. Rapatkan kaki. Oke. Tangan di samping kanan kiri pinggang. 2, samping kanan kiri pinggang mengepal menghadap ke atas. Ngepal menghadap ke atas. Dah. 2, 3, berhadapan mengepal di depan dada. Dah. Yang ketiga, menyilang. Tangannya dibuka, jarinya dibuka. Menghadap ke, bukan gini, tapi gini. Menghadap ke atas. Yang kanan depan, yang kanan depan. Kanannya depan. Oke. Nah, yang ini yang di bed seragam jenengan di sebelah kanan itu ada ini. Tengahnya cilik. Nang kiri dhewe berarti padha iki. Tukon. Oke? Bisa? Kita ulangi. 1. Namanya apa ini? Sikap tegak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Bisa ya? Oke. Setelah itu tinggal nanti kita penerapan nanti mudah karena ini sikap dasar, jadi nanti setiap pertemuannya kita akan menggunakan ini. Jadi dari posisi duduk akan kita ulang duduk itu apa saja. Terus nanti sikap tegak karena nanti di setiap pertemuannya pasti ada. Kita awali dengan duduk, kita buka dengan doa, berdiri, nanti ada sikap penghormatan sesama pesilat. Oke, dari sikap tegak 1. Oke, hormat, gerak, naik di depan dada ketemu, habis itu kepalanya nunduk. Tegak, kepalanya luruskan, gerak, bawah. Paham? Oke, sama silat, hormat, gerak, tegak, gerak. Oke, beres ya? Oke, yang lainnya silakan membentuk barisan 1, 2, 3, 4 ke belakang. Tangan geser ke kiri. Oke, tegak, gerak, hadap kanan, gerak. Oke, saya nyontohkan dari sini aja. Jadi yang pertama nanti jenengan awali dari kiri, kaki kiri, sikap pasang 1. Jadi bisa dibilang gini, 1 sikap pasang 1 itu kita pakainya 2 hitungan aja. Yang 1 kita langkahkan kaki depan lurus, bisa diikuti nggak apa-apa? Lurus saja depan dulu, langkahkan depan lurus, dah. 1, oke. Yang depan ditekuk, kaki kanan belakang diluruskan, depan tekuk, dah. 1, 2-nya posisi pasang, dah. Yang kiri kalau saya biasanya kiri depan, kalau jangan bisa kanan depan nggak apa. Yang penting satunya di depan dada. 1. Dah, bisa? Oke, dari sikap tegak 1. Yo, 2 hitungan dulu, sikap pasang. 1 sikap pasang 1 ya, 2 hitungan. 1 kakinya dulu. 2 tangannya pasang. Dah. Bisa? Kita lanjut ke 2. Sikap pasang 2 juga 2 hitungan. 1 kita buka kaki kiri dulu, dibuka 45 derajat. Dah. Diikuti dengan kaki kanan mendekat. Ya. Bisa? 2-nya tangannya pasang, yang kanan depan, yang satunya di depan dada. Dah? Bisa? Oke. Bisa ya? Oke, lanjut ke 3 dulu biar lebih mudah nanti. 3. Langkahkan kaki kanan, 45 derajat ke samping kanan. 45 derajat langkahkan dulu. 45 derajat. Dah? Bisa? Ya, posisi tangannya yang kiri depan. Nah, cuman pandangannya ke arah depan, jadi pandangan jenengan ke sana. Jadi kalau misalnya saya contohkan gini. Jadi posisi ini toh 1. Nah, terus ini. Nah, terus ini sana. Tapi pandangannya ke depan sana, pandangannya ke sana.
Bisa? Oke, pandangannya ke depan sana. Dah. Yuk kita ulangi dulu dari 1. Siap? Yuk, sikap pasang 1. 1, 2. Sikap pasang 2. 2 hitungan. 1, 2. Sikap pasang 3. 1. Langkahkan 45 derajat. 2 tangan. Bisa? Oke, dari posisi ini jangan bergerak dulu. Oke, dari posisi sikap pasang 3. Sikap pasang 3. Kita masuk ke sikap pasang 4. Sikap pasang 4. Dekatkan kaki kiri, merapat ke kaki kanan. Diri tegak. Geser kaki kiri ke sebelah kiri. Kuda-kuda tengah. Dah? Bisa? Bisa semuanya? Oke, turun. Tinggal tangannya pasang. Bisa? Oke, kita ulangi dari 1. Mundur dulu 3 langkah. Yo, sikap pasang 1, 2, 3. Serong 45 derajat. 4. Bisa? Oke. Yo, balik hadap. Balik hadap aja biar kesini lagi. Balik hadap. Yo, siap. Sikap pasang 1, 2, 3, 4. Oke, balik hadap lagi. Kita lanjut. Posisi tetap sikap pasang 4. Sikap pasang 5-nya. Jadi posisi ini, posisi kuda-kuda tengah ya. Posisi kuda-kuda tengah, hadap sana. Nah, langkahkan kaki kanan ke depan kaki kiri, bentuk T. Bentuk T. Dah, bisa? Bisa? Terus, silang belakang. Jadi, kaki kiri menyilang di belakang kaki kanan. Bisa? Kasih jarak karena ini keramiknya. Kasih jarak sekitaran 1 keramik. Bisa lebih. Misalnya jadinya bisa 1,5 lebih bagus. Oke, dah? Dah nyilang? Bisa? Dah, yang kedua, hitungan 2-nya adalah tangannya. Pandangannya ke depan. Sana. Bisa? Ini sikap pasang berapa? 5. Sana. 6. 6-nya putar 180 derajat. 180 derajat. Semua kaki-kaki, jari-jari menghadap ke arah sana, ke arah kiri badan jari. Turun. Turun, turun. Udah tengah. Cuman pandangan dan tangan bawa ke sana. Dah. Sana. Pandangannya ke sana, ke depan. Bisa? Oke. Kita ke 7. 1. Langkahkan ke depan kaki kiri. Menyilang. Dah, bisa? Cuman pandangan sana. Tangan dan pandangan ke arah depan. Pasang. Yang satu di depan dada, yang satu siap untuk tangkisan. Silakan. Bisa? Oke. Ini 7 ya. 8. Kita luruskan jari-jari dulu. Luruskan. Dah. Luruskan. Angkat kaki kirinya. Macul. Angkat kaki kiri macul. Tangannya pasang. Dah. Bisa? Oke, turunkan depan. Balik hadap. Ini sudah sikap pasang 1. Tapi kaki kanan. Bisa? Oke. Dah. Yang kiri dulu, yang kanan nanti kita bisa diri lagi. Oke, kita lanjut. Jadi kita lanjut untuk kuda-kuda. Oke, silakan berdiri. Oke. Dah, belakang berdiri. Oke, yang pertama kita ke arah kaki dulu. Ke arah kaki dulu. Dari sikap tegak. Dari sikap tegak ya. Kelihatan belakang? Kelihatan ya? Dari sikap tegak.
Sikap tegak 1. Oke, kita mau melaksanakan kuda-kuda. Jadi nanti kakinya akan bergeser ke satu orang dan yang lain itu memiliki kuda-kuda atasnya seperti apa, kuda-kuda tengahnya seperti apa, dan kuda-kuda rendahnya sendiri-sendiri. Kita cek. Jadi pergerakannya kaki dulu. 1, belakang. 2, depan. 1, belakang. 2, depan. 1, belakang. 2, depan. Bisa? Untuk kembalinya berarti depan dulu. Depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Bisa? Oke, namanya kita mau pakai untuk penerapan di kuda-kuda tegak. Kuda-kuda tegak nanti ada 3, kuda-kuda atas, tengah, dan rendah. Oke, kita coba. Dah? Oke. Kita pakai 2 hitungan. 1, belakang, depan, turun, tekuk, tekuk, kakinya samping kanan kiri pinggang, pandangan ke depan, badannya tegak kan? Dah, ini namanya kuda-kuda tegak atas. Dah? Kok naik lagi kenapa? Turun. Ini bagian pengajaran yang paling bisa buat menyiksa itu ini. Dah, kalau mau melakukan kuda-kuda tengah, berdiri. Jadi ya. Belakang 1, 2, depan 3-nya turun. Oke. Tangan samping kanan kiri pinggang. Pandangan ke depan, badannya ditegakkan. Dah. Kita ke kuda-kuda rendah, berdiri dulu. Dah. 1, belakang, jari-jari belakang. 2, depan. Yang ketiga, turun, turun. Tangan samping kanan kiri pinggang, pandangan ke depan, badan ditegakkan. Dah, ini namanya kuda-kuda tegak. Jenis kuda-kuda tegak tapi yang rendah. Oke, naik dulu. Kembali ke kuda-kuda tengah. Berarti posisinya 1, depan dulu, belakang, turun. Pelaksanaan ini. Terus kembali lagi ke kuda-kuda atas. 1, 2, turun. Ini kuda-kuda atas. Kembali 1, 2, sikap tegak. Bisa? Oke, kita coba. Kita tetap pakai 3 hitungan dulu. Yo. Sikap tegak dulu, sikap tegak. Sikap tegak. Oke, kita ke kuda-kuda tegak. Jenis kuda-kuda tegak. Oke, kuda-kuda atas. Kita pakai 3 hitungan. Siap? 1, belakang. 2, depan. 3, turun. Samping kanan kiri pinggang. Pandangan ke depan. Badan ditegak. Oke. Bisa? Oke, ke kuda-kuda. Berdiri dulu. Ke kuda-kuda tengah. 3 hitungan. 1, belakang. 2, depan. 3, turun. Samping kanan kiri pinggang. Pandangan ke depan. Diri ke kuda-kuda rendah. 3 hitungan. 1, belakang. 2, depan. 3, turun. Samping kanan kiri pinggang. Pandangan ke depan. Badannya tegak ke. Oke. Sampai di sini dulu. Ada yang tanyakan? Cukup? Oke. Siapa? Bar pimpin calling down. Pendinginan. Jari-jari aja nggak apa. Tangan sama kaki aja, yang penting pendinginan aja. Cooling down. Yo, ikuti. Kiri. Guys, dah. Nanti teriaknya pesikarun bahas bawahnya. Yo, siap. Siap. Duh. Pejangan, Bos. Oke, semangat. Oke. Yo, duduk. Dah. Yo, duduk. Dah. Oke, kakinya diluruskan. Jangan sila.
Luruskan dulu. Dah. Pengen. Oh, tapi sayangnya Dinda di situ kok. Kalau Dinda di sana kan ada pijet-pijetan enak gitu loh. Oke, gini. Jadi sikap dasarnya sampai di situ dulu. Jadi kita sudah ada sikap duduk, sikap tegak, sikap hormat, sikap pasang, dan kuda-kuda. Tinggal kuda-kuda belum selesai, masih nanti ada kuda-kuda samping, kanan kiri, depan belakang, masih silang depan, silang belakang. Mungkin kita lanjutkan untuk pertemuan minggu depan. Oke. Ada yang tanyakan dulu? Ya? Ya? Gak ada? Oke, kalau nggak ada berarti untuk minggu depan yang sikap pasang silahkan diulang sendiri di rumah. Oke, minggu depan kita ada penilaian yang terkait meskipun nanti nggak di pelaksanaan, tapi nanti saya ada penilaian sendiri secara individual. Dong, silakan diulang. Paling apik ya misalnya jenengan ada waktu luang ya silahkan diulang. Yang kiri dulu aja. Kalau jenengan langsung kiri ke kanan, bingung nanti. Kiri dulu aja, habis itu nanti minggu depan kita baru drill yang kanan. Biar nanti bisa semuanya. Cukup? Oke, duduk sila. Duduk sila, kita tutup dengan doa. Ya, doa mulai. Cukup? Oke. Demikian untuk pertemuan sikap dasar hari ini. Silakan berdiri. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama sila, hormat, gerak. Tegak, gerak, yang mau. Yo. PCKR Unwaha. Yo, siap, yo. Yo. Yo, coba. PCKR Unwas.